Masa sih fakta sejarah yang tidak ada kita percayai nama Minak Jinggo itu, Kebu Marcuet, terus Patilo Gender, ada lagi legenda yang memang jauh dipelesetkan, legenda rakyat, yaitu Raden Banterang, Dewi Surati, Sido Pekso. Terus acuan sejarahnya dari mana? Kitabnya itu apa? Literasinya itu apa? Disertasinya itu apa? Fakta sejarahnya itu apa? Sungkem dumateng leluhur kang sami palastro, sembah sungkem kula dumateng leluhur samya, atur kula dumateng Gusti supadosa manggen ing swargi, ngreh sariraring ati kang ana lebeting ati, kolbu kang nyurasa, leluhur kang sampun swargi, sedaya nggondo arum ing pangracuting sukma, kegawa padanging cahya sampun bali asalira, asal jalma bali jalma, bumi banyu geni angin kabeh bali marang asalira, sang yang kekawit sampun muksa. Al-Fatihah. Maka kerajaan Kediri menjadi hancur dan berdirilah kerajaan baru, yaitu kerajaan Majapahit, yang dimotori oleh Raden Wijaya dan pamannya sendiri, Arya Wiraraja. Pada saat pembentukan ataupun awal pertama berdirinya kerajaan Majapahit, yaitu Arya Wiraraja sebagai arsiteknya, diberi kekuasaan, dua kekuasaan sebenarnya, Lumajang dan Madura, oleh sebagian dari kerajaan Majapahit itu diberikan kepada Arya Wiraraja karena janjinya Raden Wijaya tadi, karena membantu berdirinya kerajaan Majapahit. Sehingga berdirilah kerajaan Majapahit pada tahun 1292 setelah mangkatnya raja terakhir Singosari, yaitu Kertanegara, dan mangkatnya juga Prabu Jayakatwang dari Kediri. Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit pertama yang bergelar Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1293 sampai 1309. Raden Wijaya yang meneruskan wangsa Rajasa memperoleh istri, yaitu dari putri Malayapura Damasraya, yaitu Darapeta. Setelah Raden Wijaya mangkat, digantikan oleh anaknya yang dari keturunan Darapeta itu, yaitu Jayanegara atau Kologemet. Di masa era pemerintahan Kologemet ini, Majapahit belum berkembang karena Kologemet ini raja yang sering sakit-sakitan dan meninggalnya pun meninggal muda, karena kelakuannya Kologemet itu, Sri Jayanegara ini, yaitu tadi suka cewek, suka perempuan memang. Jadi makanya sering sakit-sakitan. Prabu Sri Jayanegara atau Kologemet ini memerintah Majapahit dari 1309 sampai 1328. Setelah itu digantikan oleh Sri Gitarja.
Sri Gitarja ini anak dari Tribuana Tunggadewi. Sri Gitarja ini memakai sebutan ibunya sendiri. Karena Tribuana Tunggadewi tidak mau jadi raja, dia mengikuti jejak leluhurnya menjadi pertapa. Sri Gitarja tetap memakai nama kebesaran ibunya, yaitu Tribuana Tunggadewi, yang diangkat menjadi raja pada tahun 1328 sampai 350. Setelah itu digantikanlah oleh Hayam Wuruk. Dari Hayam Wuruk inilah Majapahit menjadi kerajaan yang besar, yang terkenal seantero hampir 3/4 dunia, yaitu Asia Pasifik, dan sampai bisa menguasai Asia Tenggara. Karena kepemimpinan Hayam Wuruk ini ditunjang oleh Mahapati Gajah Mada, patih yang terkenal dengan sumpah palapanya. Dari Hayam Wuruk inilah banyak membentuk Abri, karena Hayam Wuruk ini tidak punya keturunan lagi. Anaknya perempuan yaitu Kusumawardhani. Ditunjang dengan besarnya kerajaan Majapahit dan terkenalnya kerajaan Majapahit, sehingga Hayam Wuruk ini banyak memperistri tapi selir, bukan dijadikan istri sah, atau terkenal pada zaman era kerajaan itu namanya selir. Dari sinilah Hayam Wuruk ini membuat 12 bri, yaitu kalau dari selir itu mendapat tanah perdikan. Tanah perdikan itu orang yang diberi kekuasaan oleh raja sekaligus menempati suatu daerah. Daerah yang diberikan oleh seorang raja untuk dijadikan kerajaan bawahan, itu namanya tanah perdikan. Dari 12 bri inilah awal cikal bakal Bri Wirabumi dilahirkan. Karena dari Bri Kahuripan dengan Bri Lasem, sehingga melahirkan Bri Wirabumi yang diberi kekuasaan Blambangan. Lalu kenapa BOC Belanda itu memasukkan nama Minak Jinggo ini dari mana? Sedangkan susunan raja-raja Majapahit ini tidak ada nama Minak Jinggo, tidak ada nama Pati Lugender, tidak ada nama Putri Kencana Wungu. Kenapa lalu banyak masyarakat Blambangan sendiri yang tidak tahu tentang pembekokan sejarah yang dilakukan oleh Belanda? Bahkan hampir dari 80% masyarakat Blambangan ini tidak tahu dengan nama rajanya sendiri. Siapa itu Raja Blambangan? Ya Minak Jinggo. Ya inilah cikal bakal kerusakan generasi muda yang ada di Blambangan. Karena dengan rajanya sendiri tidak tahu dari mana itu Bri Wirabumi. Siapa itu Bri Wirabumi? Kesempatan itulah akhirnya Belanda itu mengisi virus, terutama para pelaku-pelaku sejarah Blambangan yang tidak bisa meluruskan sejarah, ataupun memang tidak tahu karena ditutup oleh pihak-pihak lain yang memang menjadi antek-antek dari BOC Belanda. Karena Belanda ini kejam, setiap daerah yang melawan perlawanannya terlalu sengit melawan Belanda,
Belanda itu akan memporak-porandakan daerah itu sendiri. Apa fasilitasnya, apa kerajaannya, termasuk juga sejarahnya. Karena itu memang politiknya Belanda, yaitu dengan terkenalnya politik adu domba. Sekali lagi, kita ini sebagai generasi muda, generasi Blambangan Banyuwangi, masa sih fakta sejarah yang tidak ada kita percayai? Nama Minak Jinggo itu, Kebu Marcuet, terus Patilo Gender, ada lagi legenda yang memang jauh dipelesetkan, legenda rakyat, yaitu Raden Banterang, Dewi Surati, Sido Pekso. Terus acuan sejarahnya dari mana? Kitabnya itu apa? Literasinya itu apa? Disertasinya itu apa? Fakta sejarahnya itu apa? Peninggalannya itu apa? Prasastinya itu apa? Kan yang tidak jelas itu. Minak Jinggo itu. Kenapa harus kita pertahankan? Kalau memang fakta sejarah itu dibengkok-bengkokkan, mari kita luruskan, kita jejerkan kerajaan Blambangan ini. Karena sejarah Blambangan ini dihancurkan oleh Belanda. Untuk apa? Anak keturunan supaya tidak tahu. Karena itu tadi, perlawanan rakyat Blambangan ini sengit terhadap Belanda. Jangan sampai ada penjajah di bumi Blambangan, terutama yang dimotori oleh keturunan dari Sunan Giri. Belanda itu merasa kewalahan menghadapi dari keturunan Sunan Giri. Di samping sakti, agamanya kuat, masyarakat Blambangan pun menyatu, kuat, tidak bisa cerai-berai. Kalau masyarakat bawahnya, dari pihak kerajaannya bisa diadu karena lemah. Itu tadi, saudara dengan saudara diadu oleh Belanda, sehingga terjadilah kemunduran kerajaan Blambangan itu sendiri. Nah, dari situlah Belanda masuk, karena untuk kepentingan politiknya, untuk mengadu domba supaya Blambangan ini takluk dan tunduk kepada VOC Belanda. VOC sendiri itu perusahaan dagang yang bangkrut yang ada di negeri Belanda, sehingga terjadilah penjajahan. Belanda itu menjajah karena VOC itu sendiri bangkrut. Sebelum VOC, Belanda itu masih ada hubungan dagang. Belanda, Perancis, juga Portugis, itu hubungan dagang karena rempah-rempah. Setelah VOC itu mengalami kebangkrutan atau failit, sehingga Belanda itu pada agresi yang kedua menjadi negara penjajah karena ikut Blok Timur. Kembali lagi kepada kajian tentang jejernya Briwirobumi ini. Jadi itulah kerajaan Majapahit yang kala itu terkenal dan besar di saat pemerintahan Hayam Wuruk, yang dipimpin pada tahun 1350 sampai 1389 dengan patihnya yang terkenal, yaitu Patih Gajah Mada dengan Sumpah Amukti Palapanya. Tetapi Hayam Wuruk itu tidak mempunyai keturunan lagi. Keturunannya perempuan, yaitu Kusumawardhani. Sehingga Hayam Wuruk itu mempunyai banyak istri tapi tidak sah, selir. Istilahnya sekarang itu kawin siri. Sehingga
Prabu Hayam Wuruk membentuk 12 Bri, yaitu yang pertama Bri Kahuripan atau Jenggala, sekarang Surabaya. Gelarnya Bri Kahuripan, penguasa Tribuana Tunggadewi, hubungan dengan raja Ibu Suri. Yang kedua Bri Daha, bekas ibu kota Kediri, gelarnya Bri Daha, penguasanya Raja Dewi Maharajasa, hubungan dengan raja, bibi sekaligus ibu mertua. Nomor 3 yaitu Tumapel, bekas ibu kota dari Singosari, yang bergelar Bri Tumapel, penguasa Kertawardhana, hubungan dengan raja yaitu ayah. Nomor 4 Wengker, sekarang Ponorogo, gelar yaitu Bri Wengker, penguasa Wijaya Rajasa, hubungan dengan raja yaitu paman sekaligus ayah mertua. Yang nomor 5 Mataun, sekarang Bojonegoro, gelarnya yaitu Bri Mataun, penguasa Rajasa Wardana, hubungan dengan raja, suami dari Putri Lasem, sepupu raja. Yang keenam Wirabumi, Blambangan, gelar Bri Wirabumi, penguasa Bri Wirabumi, hubungan dengan raja yaitu anak putra mahkota. Yang ketujuh Paguan, Bri Paguan, penguasa Singawardana, hubungan dengan raja, saudara laki-laki ipar. Yang kedelapan Kebalan, yaitu Bri Kebalan, penguasanya Kusumawardhani, hubungan dengan raja, anak perempuan. Yang ke-9 Pawanuan, Bri Pawanuan, penguasanya adalah Surawardhani, hubungan dengan raja adalah keponakan perempuan. Yang ke-10 Lasem, kota pesisir di Jawa Tengah, bergelar Bri Lasem, penguasanya Rajasa Duhita Indu Dewi atau Sang Indu Dewi, hubungan dengan raja adalah sepupu. Pajang, sekarang Surakarta, bergelar Bri Pajang, penguasanya Rajasa Duhita Iswari, hubungan dengan raja, saudara perempuan. Yang terakhir 12 Mataram, sekarang Jogja, bergelar Bri Mataram, penguasanya Wikrawardhana, hubungan dengan raja adalah keponakan laki-laki. Itulah 12 Bri, istri selir yang dari Hayam Wuruk. Sebutan Bri ini karena Hayam Wuruk memperistri tapi isiri, istilahnya sekarang siri. Karena itulah muncul istilah Bri. Kembali lagi kepada susunan raja-raja Majapahit, biar jelas semua. Karena di dalam susunan raja-raja Majapahit ini, itu tadi tidak ada nama Minakjinggo, tidak ada nama Patilu Gender, dan tidak ada nama Putri Keconowungu. Dari raja kelima
Raja Majapahit, yaitu Wikrawardhana yang berjuluk Bhre Kahuripan, yang memerintah Majapahit mulai tahun 1389 sampai 1429 setelah mangkatnya Bhre Wirobumi. Dari sinilah awal dari Perang Paregreg pertama yang mengakibatkan kemunduran kerajaan Majapahit dan banyaknya negara bawahan yang di luar Jawa melepaskan diri. Karena Perang Paregreg ini banyak menguras tenaga ataupun dana dari Majapahit itu sendiri, yang dimotori oleh Wikrawardhana dan Bhre Wirobumi karena rebut kekuasaan. Dari sinilah sebenarnya juga muncul Serat Damar Wulan yang dipelesetkan oleh POC Company Belanda karena ngambil dari Perang Paregreg ini. Kalau dalam Serat Damar Wulan itu ada cerita ataupun lakonnya Minak Jinggo Nagih Janji. Sebenarnya itu kan dipelesetkan karena yaitu tadi Hayam Wuruk tidak mempunyai keturunan anak putra, keturunannya perempuan, yaitu Kusumawardhani yang diperistri oleh Bhre Mataram Wikrawardhana. Sebenarnya kan kalau merujuk kepada 12 Bhre yang dibentuk oleh Hayam Wuruk ini, posisi dari Bhre Wirobumi itu meskipun selir putra mahkota. Kalau lainnya kan keponakan, ipar, sepupu. Kan sebenarnya kalau kita runtut sebenarnya itu ya yang wajib menjadi raja itu ya Bhre Wirobumi, yaitu tadi karena ada perang, ada gesekan antar keluarga besar di kerajaan Majapahit sehingga terjadi Perang Paregreg. Sama-sama ada rasa tidak terimanya. Bhre Wirobumi itu ke Majapahit cuman meluruskan ataupun bertanya siapa sebenarnya yang berhak menjadi Raja Majapahit. Karena itu tadi Bhre Wirobumi ini melihat semuanya itu hanya keponakan, sepupu, adik tiri, anak tiri. Sedangkan Bhre Wirobumi sendiri ini adalah putra mahkota. Sehingga terjadilah Perang Paregreg. Kalau menurut sejarah, Perang Paregreg itu terjadi di Panarukan. Jadi kerajaan Belambangan pertama itu era Bhre Wirobumi itu Panarukan. Karena masih belum bisa tembus, masih pantai utara itu masuk ke Banyuwangi, belum ada jalur. Terjadi pada saat pemerintahan Wikrawardhana, yaitu 1389 sampai 1429. La